Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat santri, bertemu lagi dengan saya Muhammad Kanzani Am di Radio Suara Tuwireng, radionya para santri. Nah, kali ini kita sedang ramai diperbincangkan tentang child free. Nah, ramai pemberitaan tentang child free dan istilahnya bikin kita penasaran sebenarnya child free itu sendiri apa gitu. Dan untuk sesi podcast kali ini kita akan membicarakannya atau mendiskusikannya dari sudut pandang atau perspektif agama Islam. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, child free itu sendiri apa. Nah, child free mulai populer dibicarakan adalah ketika sebuah pernyataan kontroversial dari seorang public figure ternama tanah air, yaitu yang ada di Indonesia, mengatakan kalau misalkan child free dia memilih untuk memutuskan tidak memiliki keturunan atau child free. Sedangkan kita perlu tahu apa sih child free itu sendiri. Mengutip dari Oxford Dictionary, child free adalah suatu istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi tidak memiliki anak karena pilihan. Jadi memang karena sebuah pilihan rumah tangga dan itu tidak ada kaitannya dengan faktor biologis manapun. Nah, itulah child free. Nah, untuk podcast kali ini kita akan mengambil sudut pandang atau perspektif dari agama Islam ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ubaid Ahmad Ubaid Hasbillah MA. Sebelumnya selamat datang Pak Ubaid, Mas Kanza. Terima kasih. Nah, Pak Ubaid itu merupakan alumni dari pesantren Tuwireng dan kemudian beliau melanjutkan studinya sarjana sampai gelar doktoralnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dan beliau juga memfokuskan studi hadisnya karena beliau mengambil jurusan hadis di pesantren Darussunnah. Jadi memang untuk narasumber kali ini kita benar-benar kedatangan seorang pakar yang insya Allah bisa memuaskan dahaga kita akan informasi sebenarnya child free itu etis atau baik atau tidak, seperti itu. Dan Kiai Ahmad Ubaid atau narasumber kita kali ini juga merupakan pengasuh dari Ma'had Al-Jami'ah Universitas Hasyim Asy'ari, dan beliau juga merupakan dosen pengajar di Prodi atau penjurusan Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari dan juga Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Oke, sepertinya kita bisa melangsungkan obrolan ataupun podcast pembicaraan kali ini. Child free itu kan agak bisa dimakan lumayan kontroversial ya. Betul. Cuman untuk kali ini kita perlu tahu dulu nih, kira-kira child free menurut agama Islam itu sendiri secara gampangnya kurang lebih bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma ba'du. Baik, sahabat santri sekalian ya. Betul ya? Ini Mas santri ini. Santri Tulen ternyata dulu tetangga saya di Jakarta ya. Terkait dengan child free atau pilihan untuk tidak mau punya anak, gitu ya bahasa kita gitu ya, memilih nggak punya anak, nggak punya keturunan. Ini sebenarnya jauh sebelum wacana ini ramai di Indonesia itu sudah muncul, bahkan ada madhabnya, sudah menjadi suatu ideologi. Ya, kalau di Barat itu biasanya disebut dengan antinatalism. Ya, antinatalism. Jadi menolak kelahiran anak. Dan ini tidak hanya di Barat. Ya, bahkan di Timur Tengah itu juga muncul gerakan diddat tanasul, menolak berketurunan, menolak untuk punya keturunan. Bahkan mereka punya jargon furidat alainal hayah walan nufrido, gitu, walan nufridoha ala ahad. Jadi kami sudah dipaksa untuk hidup, gitu bahasanya dulu. Kami dilahirkan itu dipaksa untuk hidup, itu bahasa yang kami dapati gitu ya. Dan kami tidak akan memaksa siapapun untuk hidup. Gitu bahasa mereka begitu. Nah itu kemudian gerakannya, ideologinya disebut dengan ideologi antinatalism.
Ya, kalau ini sudah menjadi isme, sudah menjadi suatu ideologi, tentu ini beda dengan fenomena child free. Kalau fenomena child free atau pilihan, sekedar pilihan child free itu menurut saya masih kategori ringan. Ya, tapi kalau sudah antinatalism, pahamnya, ideologinya, mazhabnya, itu sudah menjadi pemikiran, keimanan bahkan gitu ya, keimanan bahwa dunia ini nggak layak untuk anak-anak, gitu ya, untuk anak-anak itu sudah nggak layak lagi untuk anak-anak, atau bahkan kita nggak boleh memaksa orang untuk hidup. Ini sudah, kalau tidak disebut mengingkari takdir, ya mendekati ingkar kepada takdir atau menolak fitrah, mengingkari fitrah. Padahal fitrah itu sudah menjadi aslul khilqah. Fitrah itu kalau diartikan ya sudah menjadi sunnatullah, sudah menolak sunnatullah untuk berketurunan, karena manusia itu hidup pada prinsipnya adalah butuh berketurunan, ya butuh berketurunan. Oleh karena itu maqasidus syariah, salah satu tujuan adanya syariah di sini adalah adanya prinsip yang disebut dengan hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan, melestarikan keturunan. Karena kalau keturunan ini nggak dilestarikan, kita nggak mau berketurunan, maka otomatis bangsa kita juga binasa. Syiar Islam apalagi sudah tidak ada lagi. Mau menyampaikan ke siapa generasinya? Nggak ada, kan gitu ibaratnya ya. Ya. Kalau mungkin 1-2 orang memilih child free, nggak ngaruh sama sekali di dunia. Tapi ketika sudah diprovokasikan, sudah sampai menjadi mazhab, sudah menjadi ideologi, bahkan dikampanyekan, nah ini bisa ya berbahaya untuk kelangsungan bangsa, kelangsungan negara, kelangsungan agama sekalipun. Jangka panjangnya ya mungkin nggak 10 tahun, 20 tahun, tapi 100 tahun yang akan datang. Karena kan generasi itu kan kita bisa lihat kan perannya ya nanti 100 tahun yang akan datang, atau 50 tahun paling cepat gitu ya. Nah, lalu bagaimana Islam memandang itu? Tentu kita tidak bisa mengeneralisir begitu saja terkait dengan masalah child free ini, apakah mutlak haram atau mutlak boleh. Nggak bisa. Pertama dasarnya adalah karena apa? Karena memang tidak ada sama sekali nas yang menyetapkan bahwa terkait dengan child free khusus ini, fenomena ini. Oh iya. Artinya masih belum di Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah fenomena gerakan sebagai gerakan itu nggak ada. Tapi fenomena orang memilih tidak punya anak ya ada. Nah, fenomena harus dibedakan. Ya. Makanya kalau child free itu kalau dipandang sebagai pilihan tidak mau punya anak, fenomena ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, entah sejak kapan gitu ya, karena namanya pilihan ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi suatu gerakan antinatalism, menolak paham, untuk menolak ya satu sekte atau paham, ideologi, ajaran, menolak kelahiran anak, lah ini cenderung untuk cenderung pada dilarang. Kalau nggak kita sebut haram ya minimal makruh atau tarkul aula. Karena sifatnya isme itu sendiri otomatis ya memprovokasi. Provokasi, betul. Kalau sudah ranahnya isme itu sudah gerakannya besar. Tapi kalau fenomena itu sendiri sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Misalnya gini, kalau child free ini atau fenomena child free ini, pilihan untuk tidak mau punya anak, tidak mau berketurunan, ini harus kita pilah. Pertama, apa bentuknya? Motifnya apa? Kalau tadi motifnya motif kesehatan, motifnya motif usia, nggak ada masalah. Ada orang misalnya vonis oleh dokter punya sakit yang membahayakan rahimnya. Nah, lalu kemudian mereka ya sudah memilih tidak punya anak. Nggak ada haram, nggak ada makruh, nggak ada apa-apa sama sekali di situ. Bahkan dianjurkan. Jadi tergantung sebab-sebabnya, alasan. Betul, tergantung motifnya. Kalau motifnya kesehatan seperti itu, ya nggak ada. Tapi kalau dia sudah dikaruniai anak, terus kemudian atau sudah ada janin di dalamnya, terus menolak lahir, lah ini haram. Nah, itu harus dibedakan. Jadi fenomena child free motifnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Maka kalau boleh kita petakan, fenomena child free ini bisa saja wujudnya dia nggak mau menikah, makanya nggak mau berketurunan. Nah, kalau nggak mau menikah, karena nggak pengen punya keturunan, apa hukumnya? Tergantung sampai benci apa enggak dengan pernikahan.
Oh, seperti itu. Kalau dia membenci pernikahan, maka masuk dalam kategori peringatan keras Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Kalau sudah membenci pernikahan, membenci sampai ada kebencian terhadap anak, lah ini menyalahi fitrah. Maka tadi diddat tanasul atau antinatalism, kalau sudah menjadi paham, kalau sudah paham dia ada kebenciannya. Otomatis ada kebenciannya. Nah, berarti membenci fitrah. Kalau membenci fitrah berarti ada unsur menolak takdir, gitu kan? Menolak sunnatullah. Nah ini yang nggak boleh. Kalau sampai level. Tapi kalau nggak mau menikahnya itu sekedar emang pilihan. Saya memilih untuk menjomblo sepanjang sepanjang masa seumur hidup, gitu ya. Pilihan menjomblo itu nggak masalah. Para ulama banyak sekali yang disebut dengan al-ulama ul-uzzab. Para ulama-ulama penjomblo yang memilih tidak menikah. Itu nggak masalah. Tapi beliau tidak membenci pernikahan. Misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ini beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah. Karyanya banyak, ulama besar. Nah, salah satunya gitu ya. Nah, betul. Nah, itu beliau tidak membenci pernikahan sama sekali. Tetap menganggap pernikahan itu sunnah Rasulullah. Nah, gitu ya, tetap bagian dari syariat Islam, tidak membenci, tapi beliau memilih tidak menikah. Ini kan juga bagian dari child free, child free, ya sebenarnya ya benar. Nah, cuma tidak secara langsung, tidak mengkampanyekan saya memilih nggak punya anak, nggak mengkampanyekan begitu, tapi tidak mengkampanyekan juga bahwa saya tidak mau menikah, tidak mengkampanyekan itu. Pokoknya ya dijalani, nggak menikah, selesai, itu aman. Child free sebenarnya kalau begitu juga aman saja, boleh-boleh saja. Nah, kalau emang itu kesepakatan. Ya, para jombloan, jomblo hati istilahnya kan. Ya itu kalian udah nggak ulama. Tapi masih biasa-biasa aja, tapi jomblo aduh itu terlalu parah. Dan jomblo apa enggak? Doanya sebagai dapat. Ya, berarti bukan termasuk child free ya. Janganlah itu. Jangan. Tapi kalau istilahnya merunut dari ceritanya Robiah al-Adawiyah, terus kemudian tadi jenengan menyebutkan dari Imam Nawawi sendiri, itu kan memang mereka secara konteksnya memang ikut melaksanakan child free. Cuman kan motifnya mungkin dari saya sendiri yang awam misalnya kan bisa melogikakan itu kayak ya itu otomatis arahnya ke karena sudah saking mahabbah atau cintanya kepada Allah. Gusti Allah, ibaratnya kan mereka nggak mau. Ibaratnya udah tidak cintanya nggak mau dibagi. Nah, cuman untuk konteks kali ini, maksudnya kenapa fenomena ini juga sudah marak, itu istilahnya yang pertama kali memberikan statement ataupun keterangan itu dia menikah dan juga melangsungkan pernikahan secara legal dengan suaminya. Terus istilahnya kedua pasangan itu membentuk kesepakatan kalau menikah child free, dan alasannya kalau yang dipaparkan di media itu karena istilahnya mereka punya asumsi atau persepsi kalau misalkan punya anak itu nanti akan tambah stres lah, kemudian dari segi ekonomi atau materi itu bakal kesusahan nanti, dan istilahnya ya untuk jangka depannya juga bakalan susah gitu, istilahnya preventif, mengantisipasi. Nah, betul. Itu bagaimana? Baik. Sebenarnya fenomena child free yang ada di Indonesia yang disuarakan tadi itu oleh salah satu tokoh public figure ya. Nah, ini juga perlu kita sikapi secara arif bijaksana, secara mendetail dulu, kita dudukkan perkaranya. Jadi tadi baru satu kasus ya. Bentuk child free motifnya dia nggak mau menikah, memilih untuk tidak menikah. It's okay selama tidak membenci syariat nikah atau tidak membenci pernikahan. Tidak memprovokasi orang untuk menikah, nggak sampai melarang untuk menikah, itu nggak apa-apa. Pilihan. Nah, tadi banyak datanya itu ya. Nah, bagaimana dia sudah menikah tapi memilih tidak mau punya keturunan? Ini juga perlu dirinci. Jadi bentuknya seperti apa? Ada orang menikah nggak mau punya keturunan, ya. Dengan cara apa? Satu, motifnya tidak mau berhubungan suami istri. Emang ada orang kayak begitu? Ya nggak tahu. Iya toh? Terus ngapain dia menikah kalau nggak mau hubungan suami istri kan gitu ya? Nah, ini kalau mau bicara begitu, karena salah satu tujuan atau salah satu visi
ya, atau hikmah lah, manfaat Menikah. orang menikah itu kan untuk menyalurkan hasrat seksual. Iya. Nah ini ada orang nggak mau hubungan suami istri, ada mungkin karena emang dia sudah menikahnya tua, sama-sama tua, sudah nggak ada hasrat seksual sama sekali. Lalu dia menikah untuk apa? Ya menikah untuk mencari teman hidup, teman ngobrol. Ya kan Lebih ke ikatan emosional. ikatan emosional, kebutuhan mungkin untuk lebih kepada pembinaan spiritual, bisa juga toh. Ya, ada orang misalnya menikah ya karena karena saya sering diantar oleh dia, ya, tapi saya sudah tua di mobil berdua, ini gimana? Ya wis tak nikah dengan dia, tapi nggak ada komitmen, nggak ada kemauan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu juga pilihan. Ini juga bagian dari salah satu bentuk child free. Ya gitu kan, nggak mau punya anak gitu. Ada orang duda menikah dengan seorang janda, sama-sama sudah membawa anak. Dudanya membawa anak 5 misalnya gitu ya. Jandanya membawa anak 5 juga. Kalau digabung sudah 10 anaknya gitu ya. Nah, masing-masing gitu kan. Terus menikah masing-masing di usia 50 ke atas. Entah karena menopause atau karena apa begitu. Terus memilih, ya wes kita menikah tapi tidak usah punya anak lagi ya. It's okay. Selama memang tidak mengharamkan hubungan suami istri, tidak mengharamkan punya anak, nggak apa-apa, itu pilihan. Itu hal yang mubah aslan, mubah secara asli. Jadi dibolehkan begitu saja, karena itu pilihan. Nah, motif ketiga, orang menikah tapi child free, memilih tidak punya anak. Bentuknya apa salah satunya? Kalau tadi menikah nggak mau hubungan suami istri sehingga nggak punya anak. Ini menikah berhubungan suami istri tapi nggak punya anak. Ini juga dirinci lagi. Nggak bisa langsung kita hukumi begitu saja. Rincinya bagaimana? Dia hubungan suami istri, nggak mau punya anak. Lalu ambil metode apa? Metode KB. Oh, kontrasepsi. Nah, dulu rame juga KB awal-awal kemunculannya, boleh atau enggak? Nah, masalah tahdidun nasl, pembatasan jumlah anak, jumlah anggota keluarga untuk mengatur tadi itu. Salah satu motifnya lagi KB itu ya khawatir nggak mampu menghidupi dan sebagainya, gitu ya, salah satunya. Nah, itu juga bagaimana? Para ulama kan juga membolehkan pembatasan itu, ya. Maka di sini kalau menggunakan KB, berarti di sini nggak ada sperma yang masuk ke rahim. Kalau menggunakan KB, it's okay, nggak ada masalah terkait dengan child free. Bagaimana dengan metode KB tapi metode alami? Biasa di dalam Islam disebut dengan istilah azl. Oh, iya. Ya bisa disebut dengan azl misalnya. Nah, dalam hadis sendiri, hadis-hadis tentang azl itu memang hadisnya sahih. Itu Rasulullah membiarkan. Bahasanya kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Kami dulu, kata para sahabat, itu biasa sudah viral di mana-mana. Kalau kami itu punya kebiasaan azl. Ya, azl ini masih perlu dijelaskan apa enggak ya? Ya, azl itu kan berhubungan suami istri tapi tidak menumpahkan sperma di dalam rahim. Nah, seperti itu oleh Rasulullah dibiarkan, tidak dilarang. Falam yanhana, kata para sahabat saat itu, beliau tidak melarang kami. Itu tanda boleh saja. Tapi Rasul juga nggak memerintah. Nggak memerintahkan berazal lah, berkabi lah, tidak. Tidak menganjurkan, tidak melarang. Tandanya boleh secara asal. Boleh secara asal. Nah, hukum asal boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau sampai mengharamkan untuk itu, nah itu ya nggak boleh. Intinya begitu, nggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syariat. Ya, kalau sampai mengharamkan apa yang dihalalkan syariat, jelas itu terlarang. Nggak boleh. Nah, terus lagi ada juga yang fenomena child free. Ya, ini fenomena keberapa tadi? Dia menikah, berhubungan suami istri, tidak azl, tidak KB, berarti sudah ada sperma masuk dalam rahim istrinya. Terus dia child free. Hati-hati. Ini berarti kategorinya nanti aborsi. Oh, arahnya. Itu kan juga child free toh. Nah, dengan metode aborsi, dengan motifnya aborsi itu, nah ini nggak boleh. Kecuali nanti ya para ahli di bidang medis bisa membedakan mana yang boleh diabortus dan mana yang tidak, gitu ya. Tapi secara hukum asal menggugurkan apa yang sudah ada dalam kandungan ya tidak boleh. Gitu. Karena dia sudah ada di dalam
di dalam rahim. Nah, ketika ini batasnya berarti sudah nggak boleh. Gitu. Atau KB dengan cara memutus apa tadi itu organ reproduksi, diputus, dimatikan habis. Kalau nggak ada alasan yang dibenarkan secara syariat, nggak boleh. Kayak alasan yang benar-benar kayak tadi disebutkan pasti awal, medis, medis, misalnya kesehatan nyawa terancam. Betul. Nah itu ngangkat rahim akhirnya. Nah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada alasan itu nggak bisa. Nah, gimana kalau alasannya tadi karena takut nggak bisa ngidupin, faktor ekonomi? Betul. Nah itu juga sering ditegaskan dalam Al-Quran, ditegur. Ya, jangan sampai kita itu membunuh wala taqtulu auladakum khasyata imlak, gitu ya. Jangan sampai kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin, takut mereka makan bareng sama anakmu, jatah makanmu diambil sama anak-anakmu gitu. Jangan sampai takut itu. Tapi itu perintah Al-Quran spesifiknya jangan membunuh. Nah, membunuh itu kapan? Membunuh itu bisa jadi dia itu sudah lahir atau masih dalam kandungan. Oh iya. Itu yang ditulis dalam Al-Quran, jangan membunuh anak-anak gitu ya, hanya karena khawatir nanti jatuh miskin. Nah, tapi konteks membunuh yang ada di situ bisa saja sudah lahir, berarti tidak anti-natalism, ya. Atau bisa saja anti-natalism, berarti dia sudah ada janin terus dimatikan, digugurkan hanya takut melarat. Itu nggak boleh, jelas itu menyalahi syariat. Tapi kalau tadi sifatnya itu belum ada sperma yang masuk dalam rahim, hanya pencegahan kehamilan. Nah di sini ini sifatnya hanya boleh. Nah, sifatnya hanya boleh. Terus ada yang nanti mungkin berargumen bagaimana dengan status hukum nasakhnya azal. Nah hukum nasakh azal ini masih kontroversial menurut para ulama. Apakah dulu nazal itu dihapus kebolehannya oleh Rasulullah atau tidak? Nah ini masih kontroversi. Ya, tapi mayoritas ulama masih membolehkan azal karena itu tadi. Ya, selama didasari oleh kesepakatan. Nah, istilahnya kan, oke tadi udah berbicara terkait dua poin yang istilahnya kita harus tahu child free itu sendiri maknanya itu ke arah ke isme atau ideologi atau memang itu memang pilihan hidup sendiri yang memang ya untuk mereka gitu. Cuman kita kan istilahnya kasus yang kali ini atau yang sedang ramai diperbincangkan kan dia seorang public figure ya, kurang lebih seperti itu. Dan karena perannya sebagai public figure dan dengan serta-merta memberikan statement kurang lebih seperti itu, apakah istilahnya bisa dikatakan sebagai isme itu sendiri atau hanya soalnya tidak hanya memberikan statement, tapi ada juga logika atau alasan-alasan yang memang itu logis. Dan istilahnya saya juga sedikit membaca di jurnal UI yang intinya dari perbincangan tentang child free itu sendiri, yang tadinya netizen punya persepsi tentang child free itu istilahnya udah takut ataupun kontra, tapi lama-lama berangsur-angsur itu mulai berubah. Mereka malah lebih istilahnya bukan open minded ya, tapi kayak bisa tersugesti. Soalnya kan ya tahu sendiri kayak teman saya yang awam atau teman-teman mudah tergiring ataupun apa. Nah, itu bagaimana? Memang inilah yang harus kita perhatikan sebagai public figure ya. Jadi ketika kita berbicara itu harus hati-hati karena pembicaraan kita itu bisa saja dianggap sebagai sebagai suatu tuntunan, betul, tuntunan bahkan perintah atau paham baru atau apa gitu. Padahal misalnya kita hanya menyatakan opini pribadi. Nah, maka kalau opini pribadi sebaiknya tidak perlu disampaikan ke publik kalau emang itu nggak ada hubungannya dengan publik. Tapi kalau emang itu motifnya adalah dia menyuarakan suatu gerakan, udah nggak boleh punya anak, dunia ini sudah penuh dan sebagainya. Kata siapa dunia ini penuh? Tanah kosong di sini masih banyak loh. Ya, kalau kita boleh bicara begitu ya, sebenarnya begitu. Ibaratnya enggak perlu takut penuh gitu. Takut banget. Enggak, iya. Allah tahu lah gitu ya. Ada yang mati, ada yang lahir. Dan tadi sekali lagi ketika itu sudah menjadi gerakan masif, provokasi, ya, menjadi isme tadi itu. Nah ini menjadi
tidak boleh lah ya, kalau bagi saya minimal makruh tadi itu. Nah, bahkan kalau sampai mempengaruhi orang melarang itu menjadi haram. Kalau melarang orang punya anak. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mensyariatkan kita itu supaya berketurunan. Tazawwaju ya, atau tanakahu tanasalu. Tanakahu taktsuru fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah fa inni mukatsirun bikum al-anbiya yaumal qiyamah. Bahasanya Rasulullah dalam banyak hadis disebutkan seperti itu. Menikahlah, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan pasangan yang produktif, yang banyak anaknya. Taunya banyak anak gimana wong belum menikah? Nah, itu tahu banyak anak kan setelah nanti menikah punya anak gitu. Taunya dari mana? Taunya dari gen. Lihat orang tuanya, anaknya berapa? 15. Terus kakaknya dia anaknya berapa? 10. Kakak yang kedua anaknya 20. Anaknya itu, wah ini berarti produktif sekali. Nah, itu Rasulullah malah seneng menyuruh menikah dengan orang-orang begitu. Maka ketika ada sahabat yang menikah dengan seorang janda yang sudah tidak produktif, ditegur oleh Rasulullah. Halla tazawwajta fikran. Kenapa enggak menikah dengan yang masih subur, masih perawan, masih gadis, masih produktif gitu ya. Nah, itu ditegur oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah nggak sampai mengingkari, nggak sampai melarang, tapi kenapa nggak milih itu? Kamu masih muda, gitu, masih punya peluang untuk punya keturunan. Lah manfaat orang punya keturunan itu apa? Nanti bisa dirasakan ketika sudah tua. Masih muda begini, sibuk karir, fokusnya karir, biasanya bayang-bayangnya repot, susah, nanti nggak ini. Padahal nggak gitu-gitu juga kali gitu ya. Iya, nggak repot-repot. Nggak repot-repot amat kali gitu loh. Saya punya anak 4 gitu. Ya, alhamdulillah, it's okay berjalan. Nggak itu. Tapi kalau dipikir tok sebelum dilakukan, ya banyak ketakutan. Nah itu berarti kan pesimistis di awal gitu, nggak mau mencoba. Nah, makanya hikmah orang punya anak itu nanti ketika sudah usia tua, bukan hari ini. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kita itu bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Hari kiamat nanti itu Rasulullah yang akan membanggakan, ini loh yang paling banyak keturunannya dan berkualitas semua keturunannya. Siapa yang nggak ingin dibanggakan? Siapa nggak ingin dibanggakan Rasulullah? Nah, ini ubahi gitu ya, bikum. Lah itu Rasulullah membanggakan kita. Lah sampai misalnya memilih child free, nanti dari kiamat. Ya, ini jangka terpanjangnya dari kiamat. Dari kiamat yang lain keluarganya ramai, beriman semua, berkualitas semua, bahagia, seneng sampean sendirian gini. Aduh. Gigit jari. Kan gak enak. Itu di kiamat. Kejauhan kalau kiamat ya. Iya. Sebelum kiamat usia 60 udah pensiun. Udah nggak punya karir lagi. Mau ngapain? Pasangannya udah mati. Terus mau ngapain? Sebatang kara. Belum lagi dia dulunya sibuk berkarir, pendapatannya banyak, penghasilannya banyak. Uangnya mau diapain? Mau dikasih ke siapa? Oke, saya orang sosialis. Wah, semuanya saya kasih ke itu. Iya, tapi nggak tahu nanti. Nah, belum tentu orang mau begitu gitu. Nah, di usia tua itu. Nah, orang itu di usia tua pasti butuh anak. Lagi agak ke depannya lagi. Apa itu? Ketika mati. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin. Kalau mati, amal manusia itu terputus kecuali 3. Salah satunya waladun saleh yad'ulah. Siapa yang mendoakan dia? Dia punya anak apa enggak? Kalau pendapat orang-orang yang pro sama istilahnya child free itu sendiri kan masih ada 2. Apa itu? Maksudnya sedekah jariyah. Masih ada sedekah jariyah, ada yang sedekah jariyah misalnya. Ya, oke lah, misalnya masih ada sedekah jariyah dan ada ilmun yuntafa'u bihi. Lah, ternyata dia enggak ilmunya misalnya enggak dimanfaatkan oleh orang. Ya, misalnya gitu ya. Terus atau ketika dia mati ilmunya belum tersampaikan. Misalnya, kan ilmu itu diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah kapan? Ketika pemilik yang punya ilmu itu mati atau yang dititipi ilmu itu mati. Ya, misalnya saya punya ilmu atau dititipin oleh Allah ilmu misalnya. Ilmu apapun lah itu ya, ilmu makan misalnya. Versi saya itu cara makan yang ya ilmu saya kan ilmu makan tok gitu. Ya. Terus saya mati, maka cara teori makan versi saya ini kan hilang kalau nggak saya ajarkan. Nah, dia ngajar apa enggak itu? Dia mengedukasi orang atau enggak?
sedekah jariah gitu. Sedekah jariah betul nggak dia bersedekah jariah? Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nggak bisa kita meremehkan apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah tadi. Nah, memang pasti apa yang sudah tuntunan apa yang sudah diberikan ajaran sama Rasulullah itu sendiri pasti memberikan banyak manfaat. Betul. Kalau apa namanya istilahnya dari semua hal itu atau hikmah-hikmah yang ada itu Rasulullah itu udah diberikan clue dulu sama Gusti Allah. Sedangkan kita yang orang-orang biasa, orang awam masa mau istilahnya kayak sok tahu kan gitu. Betul. Kalau di Al-Qur'an itu pripun ya yang Quran surat Al-Baqarah qul a'antum a'lamu amillah. Nah, seakan-akan kayak orang-orang yang istilahnya melakukan antisipasi atau preventif dan takut dengan semua itu dengan kayak mikir bakal begini, bakal begitu, bakal kayak apa istilahnya? Itu kayak jadinya nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada kurang tawakalnya, kurang percayanya kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah bantu, Allah berikan. Ada jalan. Allah sudah berjanji kok. Jangankan manusia, binatang saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Bahkan binatang semut itu loh, berketurunan 1000 dikasih rezeki semua oleh Allah. Ya, yemai semut. Betul. Saya kemarin punya ikan di rumah itu, di kolam itu. Habis kita kuras karena dulu punya anak gitu ya. Anaknya udah gede-gede, kita kuras, kita bagi-bagi tetangga. Jarak 2 minggu, ikan ini bertelur lagi, anaknya lebih banyak lagi. Luar biasa itu, satu kolam itu penuh dengan anak itu. Itu yang ngasih rezeki siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Saya ikan nggak pernah menolak punya anak itu. Dan dia dikasih Allah cara untuk itu. Nah, belum lama ini 2 hari yang lalu di rumah saya kehadiran tupai anakan. Dia minta tolong. Bisa lompat tapi minta tolong. Minta tolongnya gimana? Dia masuk ke kloset. Masya Allah. Kita angkat terus kita kasih makan. Sekarang itu setiap hari datangan kita itu pasti naik ke badan itu. Nah, kita kasih makan gitu itu. Dijamin ada Allah rezekinya. Tupai nggak takut punya anak, meskipun anaknya terus hilang tadi. ya, itu adalah pelajaran berharga dari ayat berupa alam semesta, bahwa untuk punya anak itu kita nggak usah takut. Tapi memang, maka pemerintah kita juga menyuarakan gerakan keluarga berencana. Itu supaya keluarga itu nggak sekedar kuantitas tapi kualitas. Tapi ya alhamdulillahnya pemerintah kita juga tidak sampai kepada antinatalisme, ya, menolak untuk punya anak gitu ya, menyuarakan gerakan itu gitu ya. Nah, tapi ini hanya gerakan tahdidun nasl, membatasi jumlah keturunan atau jumlah keluarga, atau sifatnya hanya sebatas mengatur keluarga itu ya, supaya kalau terlalu dekat nanti ya belum tentu bisa berkualitas gitu. Meskipun kalau dibantah bisa juga itu. Buktinya orang dulu banyak anaknya. Iya, betul. Dan jadi semua. Jadi sukses semua gitu. Iya. Tapi kan nggak semuanya seperti beliau gitu. Ada juga yang banyak anak terlantar semua juga ada. Nah, maka pemerintah di sini juga nggak salah dengan program KB, pembatasan itu juga nggak salah. Gitu. Karena memang butuh edukasi orang-orang. Ya. Sebenarnya kita sudah lumayan lama dan banyak ngobrol tentang Jalfi itu sendiri, yang pokoknya kita harus benar-benar bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada sekarang ini, karena memang istilahnya kalau kita tidak berhati-hati maka akan mudah terpeleset kan seperti itu. Betul. Dan tadi sudah kita diberikan sebuah pemahaman dan juga sebuah istilahnya ilmu yang memang insya Allah akan benar-benar memberikan manfaat agar kita kedepannya sebagai manusia dan juga sebagai muslim yang baik harus benar-benar bijak dalam menyikapi sesuatu. Ya mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada closing statement dari Ubed sendiri. Baik, para sahabat santri sekalian ya, terkait dengan masalah child free ini ya, memang suatu pilihan
selama itu tidak menjadi suatu paham, tidak sampai kepada batasan antinatalism, paham yang menolak atau mengharamkan atau mengingkari kelahiran, nah ini masih dalam tahap yang bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi, ya selama intinya tidak sampai mengharamkan punya anak, apalagi tidak sampai memprovokasi orang supaya jangan punya anak, gitu ya. Nah itu masih dalam tahap yang bisa dimaklumi. Nah, kalau secara bahasa hukum, itu masih dalam tahap boleh secara asal, itu suatu pilihan, monggo. Tapi kalau kita sebagai public figure, sebaiknya tidak perlu pilihan kita pribadi, kesepakatan kita pribadi dengan pasangan kita itu diumbar ke publik. Karena kita public figure. Kalau orang seperti saya yang bukan public figure misalnya, ngomong apa-apa mungkin nggak ada yang dengar gitu ya. Nah, mau pilihannya ini, pilihan itu nggak ada yang dengar. Tapi kalau Anda sebagai public figure, siapapun public figurnya, nah mohon berhati-hati dalam berbicara. Karena satu kata itu menjadi tuntunan tadi ya. Satu kata menjadi teladan buat banyak orang. Dan itu rawan sekali menimbulkan satu status hukum yang berbeda. Nah, jadi kemudian masalah child free sendiri juga harus dipilah-pilah, ya, apakah dia itu kategorinya tidak mau menikah ya, sampai mengharamkan atau tidak, apakah child free ini menghalangi potensi punya anak sehingga sebelum terjadi hubungan seksual, atau jangan-jangan child free ini ketika sudah masuk janin, sudah menjadi janin terus kemudian digugurkan, lah ini tidak boleh kalau sudah sampai batas seperti itu. Tapi kalau hanya sampai di awal tadi itu, ya, hanya sebatas mengatur kelahiran atau memilih tidak punya anak secara pribadi dengan alasan yang sangat personal, ya silahkan dipilih tanpa harus mengajak-ajak orang lain untuk tidak punya anak, apalagi mengharamkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bijak, kurang baik. Dan ya, maunya tadi kita sudah membahas semua dan juga sudah memberikan closing statement dari Pak Yayu Ubed itu sendiri. Dari saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini Pak Yayu Ubed, dan juga terima kasih kepada teman-teman santri, sahabat santri yang sudah menyaksikan kita ngobrol podcast, dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada yang ingin menanyakan seputar child free itu sendiri, mungkin bisa komen di kanal YouTube kami dan bisa komen, silahkan. Ya, mungkin dari saya sendiri sebagai host pada podcast siang menjelang sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.